Selamat malam, adik saya. Malam, Kakak Mario. Gimana kabarnya hari Jadi ini? teman baik. Terus Baik ya. Kakak gimana kabarnya? Kalau saya sih baik, Harus baik, selalu baik baik, ya. baik sekali. Ya. Kalau saya baik, pasti saya baik. Yes. Jadi Kenapa tuh? harus sama-sama baik toh. Kalau saya buruk, saya juga buruk. Oh Gitu. gitu ya. Kayak kontak batin ya. Ya, kontak batin tuh. Kan bagian dari olah rasa tuh, Asik. kontak batin. Ya, saya kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kesibukan. Kebetulan saat ini sedang mengajar di salah satu sekolah swasta. Oh, ibu guru ya. Iya. Cikgu. Berarti nasib anak bangsa ini tergantung dari guru ya. Kebetulan saya ini kan berperan sebagai ibu guru. Selain sebagai guru, aktivitasnya apa aja sih? Aktivitasnya. Pasti bergabung di sebuah komunitas. Di mana komunitas itu komunitas anak-anak muda yang fokusnya ke peduli lingkungan kakak. Peduli lingkungan. Iya, Wah, keren itu. iya dong. Harus keren. Terus kakak kira-kira ini rasa nggak perubahan iklim? Rasa, Rasa sekali. Terusnya di mana? rasa di Merauke cukup rasa. Dan di Indonesia pada umumnya, ya kan. Dan secara khusus di Merauke, kita merasakan itu sih. Iya, Berkaitan dengan perubahan ini. cuaca tidak bisa kita prediksi ya. Kak? Ya, susah sekali untuk sekarang. Beda sekali di zaman dahulu ketika kita masih Kecil. anak-anak ya, ketika kita masih kecil, uh, hingga beranjak dewasa sekarang, kita merasakan situasinya tuh berbeda. Cuacanya sekarang ini berbeda. Nah, ini bagian dari perubahan iklim sih. Iya, Ya. benar benar. Jadi di organisasi yang bergerak di bidang lingkungan itu, organisasinya namanya apa? Namanya Eco Defender. Eco Defender tuh kalau kita mau apa ya? Mau bahasakan dia tuh disebut sebagai anak-anak mudanya Eko Nusa. Kakak tahu Yayasan Eko Nusa? Oh, Ekonusa LSM yang Ya, bergerak di bidang lingkungan ya. ya benar. Jadi Anak mudanya Ekonusa nih, Eko Defender. ya Eco Defender. Nah, Eco Defender ini apa tersebar di seluruh Indonesia, tidak hanya di Maluku saja, tetapi ada beberapa di wilayah di Indonesia yang ada Eco Defendernya. Jadi Eco Defender ini merupakan apa komunitas anak-anak muda yang apa fokus atau gerakannya itu di isu-isu lingkungan, kemudian pembangunan berkelanjutan, pangan bijak dan lain-lain. Keren berarti ya. Nah, kebetulan kakak juga kan sering mengikuti ya gerakan-gerakan yang berkaitan dengan lingkungan. Ya, Kira-kira fokus gerakan Cahya sama teman-teman itu di lingkungan itu dalam konteks apa? Misalnya gerakan-gerakan apa saja? ya beragam sih Kak. Yang sekarang kita sementara jalan ini, yang pertama kita fokus ke permasalahan sampah, kemudian kadang juga kami mengedukasi tentang sanitasi, kemudian tentang di anak-anak TK kita mau di lingkup pendidikan juga kita terjun, terus ada di kalau untuk aksi di lapangan tuh biasanya kita penanaman mangrove dan juga aksi bersih sampah dan lain sebagainya. Beragam, dia beragam. Beragam ya. Ya, tidak hanya fokus ke satu gerakan, tapi gerakan aja. ya kita beragam. Banyak Ya, kampanye juga, kampanye media sosial juga. Wah, bagus juga ya. Tertarik juga sih. Bergabung. Yuk gabung, harus dong. Harus dong. Eco Defender. Karena kebetulan sama ya perspektifnya untuk bergerak di bidang lingkungan. Kalau kakak fokus gerakannya di mana? Kalau kakak sih selama ini random juga sih. Iya. Random juga. Kalau kebanyakannya lebih bergeraknya di bagian, contohnya kayak di teman-teman Cahya sama teman-teman Cahya bergeraknya misalnya
si sampah gitu. Lebih pada soal deforestasi, pembabatan hutan skala besar, lahan. ya, Ya, secara besar-besaran kan. ya. Nah itu juga menjadi salah satu faktor, salah satu penyebab dari perubahan iklim ya. Iya, benar. Kita ketahui sekarang apa banyak hutan yang sudah dibabat. Sekarang kan perlu partisipasi Anda dalam arti bukan tanda kutipnya bukan berarti kita anti sama program pemerintah, pembangunan ya. yang direncanakan oleh pemerintah, tapi Ya. kita mengkritisi dalam hal ini perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan, Dianalisa terlebih dahulu. perlu dianalisa, perlu ada keseimbangan. Kalau kakak perhatikan sih, poin ada sih. Kalau kita semua sama kan, nggak bagus juga ya. Ya, betul. Ya, titik fokus kita berbeda nggak apa-apa. Intinya tujuannya ya menyelamatkan lingkungan. Keberlangsungan hidup. Betul. Sehingga Indonesia emas yang Gadang-gadangkan ini betul-betul terwujud. ya. Betul-betul menjadi Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Nah, kalau cemas kan bahaya. Betul. Nah, Jangan sampai cemas. Iya dong. Jangan sampai cemas. Kalau cemas nanti bahaya. Terus kan kalau kita perhatikan sekarang kan literasi yang berkaitan dengan lingkungan itu sangat minim. Ya. Betul. Nah, kira-kira nih yang saya perhatikan entah di media sosial atau dimanapun itu, yang berkaitan dengan isu lingkungan, kebetulan sekarang kan lagi heboh-hebohnya nih. Apa itu, Kak? Oh, pesta pemilu nih tahun 2024 ya. Dari berbagai calon presiden maupun wakil presiden. Nah itu dari ide-ide ada nggak sih berbicara soal keberlangsungan hidup yang berkaitan dengan kalau kurang lebih yang kemarin saya baca visi misi dari ketiga paslon ini, mereka kurang mengangkat isu-isu tentang lingkungan, lebih banyak ke pendidikan, kemudian lebih banyak ke pembangunan infrastruktur, tapi tidak lebih banyak ke lingkungan seperti itu. Mungkin ada tapi tidak diangkat sampai ke akar-akarnya gitu. Atau mungkin karena takut dikritisi apa ya? Iya, kan itu kan isu lingkungan itu isu anak muda ya. Iya, Isu anak muda banget itu lingkungan. Tapi itu sudah kemarin. Isinya sih sebenarnya cukup seksi sih ya. Ya. Bahas sangat dan kompleks ya, Kak. Kompleks sekali. Bang, benar. Jadi dari berbagai capres ini, ini muncul pertanyaan ya, kenapa sih sampai nggak sempat berpikir untuk berbicara mengenai perubahan iklim. Ini kan muncul pertanyaan ya dari kita. Iya. Gimana nih nasib kami anak muda ketika di masa mendatang ya? Masa mendatang. Nah, ini kan kita berbicara untuk generasi. Iya, untuk kedepannya bukan kelangsungan hidup kedepannya seperti apa ya. Sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan ya bisa terwujud. Dan isu lingkungan itu kan bukan untuk bukan pekerjaan 1-2 tahun, Kak. Itu kan harus kita harus meminimalisir segalanya atau dampaknya itu mulai dari sekarang. Jadi kalau dari sekarang kita nggak melakukan apa-apa, ya kita ke depan gimana? Masih ada nggak keberlangsungan hidup yang semua kita inginkan ini, yang semua yang kita inginkan bersama? Kan yang kita inginkan bersama kan baik kan. Tapi kalau memang dari sekarang kita tidak mau, kita tidak ada langkah-langkah atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan untuk mengurangi dampak itu, ya menjadi tanda tanya dan refleksi kita bersama. Berarti Cahya ini orangnya visioner banget ya. Aduh, sama dong kayak Kak Mario. Berpikir untuk jangka panjang ya, ke depannya seperti apa. Karena kalau kita bicara lingkungan ya pasti untuk keberlangsungan hidup yang akan datang kan, Kak, bukan untuk masa sekarang saja.
Ini kakak sempat berpikir ya, kalau seandainya ya pohon itu bisa menghasilkan wifi, pasti orang rame-rame tanam pohon nggak apa ya? Iya, benar. Atau setiap setiap lahan kuburan itu ditanami pohon. Jadi setiap orang meninggal tanam pohon pasti banyak kan, Kak? Coba sempat kakak imajinasikan kalau seandainya pohon itu bisa menghasilkan wifi, pasti masyarakat punya kesadaran apa ya? Maksudnya maksud Karena kebutuhan kan. kesadaran masyarakat itu mungkin ketika ada hal yang instan sekarang baru mereka tunggu, Tetapi atau nanti nunggu pohon itu bisa menghasilkan wifi, imajinasi ya. nggak membabat hutan lagi. Iya. Pernah juga terpikirkan di kepala Cahaya itu loh tadi yang saya bilang, Kak. Kan kalau kita menguburkan mayat kan pasti kita membuka lahan kan. Saya pemerintah kan buka lahan juga. Jadi sempat terbesit ide kalau setiap kuburan itu misalnya setiap ada yang orang meninggal langsung ditanami pohon gitu. Gitu, Kak. Jadi Bagus juga sih konsepnya. Nah gini saya mau tanya nih. Saya kan sering disebut kegiatan gerakan sosial yang berkaitan dengan lingkungan. ya, Nah, kira-kira dari gerakan-gerakan yang saya lakukan bersama teman-teman, tantangan yang dihadapi di lapangan itu apa saja sih? oke, Kak. Nah, kegiatannya apa, terus tantangannya apa? Ya, salah satunya saja ya, Kak. Kemarin kami mengikuti sebuah kegiatan yang ini kegiatan tahunan dari komunitas Eco Defender dan juga penjaga laut, yaitu aksi muda jaga iklim. Aksi muda jaga iklim. Nah, ya, aksi muda jaga iklim itu kan agenda tiap tahunan. Nah, Itu kemarin yang ramai kemarin itu kan? iya, 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda, benar. Terus kemudian kalau di Merauke ada beberapa ada 3 titik kalau nggak salah kami adakan. Oh ya, 3 titik. Pertama di Pantai Lampung 1, kemudian di Pantai Payung dan juga di sepadan Jalan Boret. Jadi kemarin kami melakukan tiga titik aksi itu serentak, bukan serentak, satu hari itu langsung kita tiga titik aksi itu di tanggal 28. Iya, dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Iya, langsung serentak mengadakan aksi bersama di masing-masing wilayah. Nah, jadi kalau di kami yang di Merauke ada 3 titik dan langsung satu hari itu kami selesaikan 3 titik itu. Jadi ada di Payung itu penanaman mangrove, dan di Pandal 1 kita pembersihan, dan di sepadan Jalan Boret juga kita melakukan pembersihan di sepanjang jalan itu. Karena di situ sampahnya menumpuk sekali dan mengganggu pemandangan, mengganggu keindahan yang ada di jalan itu loh, Kak, kalau ada sampah ya kan, benar kan. Nah, kemudian tantangan yang kita hadapi kemarin itu kami kurang dilengkapi APD sih, Kak, alat pelindung diri gitu. Pelindung diri ya. Karena kemarin kejadian teman rekan kami itu kena pecahan beling ketika mengangkat sampah dan harus dijahit dengan 4 jahitan. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harus kita harus harus kita jaga bersama, jangan sampai spirit teman-teman, semangat teman-teman jadi memudar karena berpikir bahwa tidak terlindungi ketika melakukan kegiatan atau Takutnya nanti menyelesaikan masalah melahirkan masalah baru. Ya, kita mau urus yang sakit tapi kita malahan yang jadi sakit gitu, Kak. Kita kurang support ya, Kak, tantangan ya support. Tapi kalau dari teman-teman komunitas sendiri yang ada di Merauke, mereka mendukung support kalau kita lebih dibikin kegiatan, tetap mereka datang bergabung dengan kita. Iya sih, memang ini sampai baik. Iya, kolaborasi betul Dari pihak pemerintah, dari berbagai masyarakat, komunitas. Sehingga Terima kasih Om. Iya benar sih.
Sehingga kan ketika terjadi persoalan sosial yang ada di masyarakat, maka mindset kita itu nggak selamanya akar persoalan itu berada pada pemerintah. Iya, Kakak sempat bayangkan gini, kalau seandainya pemerintah melakukan kebijakan yang baik nih, tapi kalau kesadaran masyarakatnya minim, iya. itu sama aja loh, Jadi kan timpang ya. tidak menyelesaikan persoalan. Iya, Atau sebaliknya, pemerintah tidak kebijakannya nggak mengerti yang masyarakat mau. masyarakat. Itu juga masalah. Alangkah baiknya dua-dua ini berjalan beriringan, perlu kolaborasi, sehingga tidak dibenturkan dengan sekat-sekat pemikiran yang tiada habisnya gitu. Iya betul. Ya kan? Kayak orang miskin misalnya kan, nah loginya sama kayak orang miskin misalnya. Miskin sama nih, dalam hal ini akan ngebabes terjadi karena sumber daya. Ya, itu secara individu. Iya, betul. Bisa jadi juga karena kebijakan. Ya, atau kemiskinan karena kebijakan, karena sistem dan tapi muncul pertanyaan, apabila sistem dan strukturnya baik, tapi kalau sumber daya manusianya nggak mendukung, Enggak sama aja. Betul. Sebaliknya sih, Sebaliknya lagi. sumber daya manusia yang mendukung, tapi sistem dan strukturnya nggak, itu juga Masalah. bermasalah. Jadi butuh pemikiran yang Butuh holistik dianalisis ya, baik-baik, secara keseluruhan. dipersiapkan. Nah, kita kalau berbicara lingkungan ini kan sebenarnya kompleks ya. Ya, Luas. pas. Ya kan penyebab dari perubahan iklim, salah satunya sampah, terus pengelambatan Polusi dari kendaraan-kendaraan yang kita pakai setiap hari. dan jangan lupa toh, Indonesia itu kan negara masuk dalam kategori negara yang paling malas Jalan kaki. jalan kaki. Ya, benar. Iya kan? Benar-benar. Kita mau jalan kaki ke kios dekat aja tuh kayak, wah, mantap. Padahal sebenarnya kita jalan kaki, cuma kita aja yang malas. Nggak tahu ya. Itu kira-kira kenapa ya, Kak? Itu kan dipengaruhi dari proses sosial ya. Berarti Sosial terus mempengaruhi mindset ya, ya, membentuk cara hidup masyarakat. Mengendalikan itu caranya gimana ya? Kita perlu bangun proses sosial tanding. iya, Nah, proses sosial tandingannya itu apa? Bangun penyadaran dimulai ya. dari individu-individu. Dari sekolah mungkin. Dari Proses sosial. Saya dilawan dengan proses sosial. Proses sosial tandingan ya. kan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, dia akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Ya kan? Bisa jadi kebiasaan. Ketika menjadi kebiasaan, dia akan membentuk karakter. Betul. Dan akhirnya susah lepas. Iya betul. Karena itu tadi sudah melalui proses sosial yang cukup panjang ya, Kak. Dari kecil misalnya sampai remaja. Nah gini saya, sebelum kita akhiri diskusi kita ini, Ya. dan soal lingkungan ini kan dia sangat kompleks ya. Jadi kita bahas masih dalam hal-hal yang sifatnya general dulu. Ya. Kalau kita mau spesifikasikan banyak ya. Dia tuh pemetaannya penyebab dari perubahan iklim ini disebabkan oleh apa? Ya banyak. Bukan banyak. Ada pesankah atau ide atau gagasan yang ingin saya sampaikan di akhir diskusi kita nih? Ya, Kak. Terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah sebuah quotes favorit Cahya yang dari tahun berapa ya itu? Pernah saya baca kemudian Bahaya favorit nih. perempuan itu kan gampang melupakan. Jadi favorit sampai sekarang nih. Pernah baca di salah satu web. Jadi bunyinya begini, Kak. Pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup siapa? Kelangsungan hidup kita semua. Jadi lestarikan alam, lestarikan lingkungan untuk kelangsungan hidup kita semua. Ya, dan juga melestarikan lingkungan tuh jangan yang mulu-mulu besar-besaran, yang kecil-kecil dulu, kebiasaan dari rumah. Nanti
kebiasaan-kebiasaan itu yang akan mempengaruhi orang lain, dan orang lain akan mempengaruhi orang lain lagi, dan mempengaruhi yang orang dalam skala besar, dan aku berpengaruh ketika kita melakukan hal kecil. Seperti ada juga bunyi quotes yang seek parvis magna. Apa itu? Hal-hal kecil, hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Gitu, Kak. Mantap. Dan terakhir dari kakak ya. Oh, asik. Oh, boleh dong, harus dari kakak. Gantian. Karena apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari proses sosial, maka ada satu coach Ya. yang kakak ambil dari seorang filsuf Filsuf. ya, Oke. dari Tiongkok, Lu Lao Tzu. Berhati-hatilah dengan pikiran, maka akan menjadi perkataanmu. Berhati-hatilah dengan perkataan, maka akan menjadi tindakan. Berhati-hatilah dengan tindakan, maka akan menjadi kebiasaan. Berhati-hatilah dengan kebiasaan, maka akan membentuk karaktermu. Berhati-hatilah dengan karaktermu, maka akan menjadi nasibmu. Dari nasib hari ini seperti sosial yang telah dilalui sebelum-sebelumnya gitu. Mantap. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Mario. Gitu. Jadi kita harus banyak hati-hatinya ya.